belajar bagaimana untuk mendapatkan informasi antara lain, menanyakan nama, menanyakan alamat, usia, menanyakan pekerjaan, dan lain-lain. Dalam bahasa Prancis, dalam membuat pertanyaan, itu ada beberapa cara. Seperti kalian sudah tahu bagaimana menanyakan nama, vous appelez comment, tu t'appelles comment. Nah, untuk hari ini kita akan menggunakan adjektif interrogatif ini akan menggunakan kata quel, 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 quel. Penulisannya terlihat berbeda, tapi pengucapannya sama. Nah, selanjutnya di slide berikutnya kita akan mengetahui kapan penggunaan quel ini pada suatu kalimat pertanyaan. Sekarang saya akan lanjutkan kapan penggunaan quel di kalimat. Nah, di sini quel yang penulisannya demikian adalah digunakan untuk menanyakan suatu benda yang berjenis kelamin laki-laki dan singulier, jadi bendanya itu hanya satu. Sementara kalau bendanya banyak, menggunakan quel dengan S. Ucapannya tetap sama, quel, quel. Contoh kalimat, quel est votre numéro de téléphone? Di sini gunakan quel karena numero de telepon berjenis kelamin laki-laki. Jadi kita menggunakan quel, Q-U-E-L. Sementara kalau numero de telepon atau nomor telepon ini banyak, karena kan pasti sekarang banyak orang yang mempunyai nomor telepon lebih dari satu. Nah, kalau kita ingin mengetahui nomor telepon yang orang lain miliki, kita menggunakan quel dengan S. Jadi menggunakan quel, karena ini banyak, jamak, kita nggak pakai E lagi, tapi sudah pakai sont. Quels sont vos numéros de téléphone? Vos di sini dan votre di sini artinya Anda, nomor telepon Anda. Kalau di sini nomor telepon Anda, di sini nomor telepon Anda. Nah, penulisannya berbeda. Nah, itulah untuk quel maskulin. Sementara untuk quel yang penulisannya Q-U-E-2-L-E digunakan untuk benda yang berjenis kelamin perempuan atau feminin. Contohnya, misalnya di sini, quelle est votre adresse? Adresse adalah berjenis kelamin perempuan. Jadi kita menggunakan quel dengan 2 L dan E. Karena adresnya satu, jadi quelle est votre adresse? Makna votre di sini masih bermakna kepunyaan Anda. Apa alamat rumah Anda? Bagaimana kalau ternyata alamat rumahnya bisa lebih dari satu? Mungkin dia di kota ini tinggal di alamat A, di kota ini tinggal di alamat B. Nah, bisa digunakan pertanyaan seperti ini, menggunakan quel dengan S. Quels sont vos adresses? Seperti itu, ya. Nah, semoga cukup jelas. Jadi sekali lagi, quel di sini adalah untuk kata benda atau subjek yang berjenis kelamin laki-laki. Kalau yang di sini berjenis kelamin perempuan. Nah, bagaimana taunya kalau dia berjenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan? Nah, itu harus dicek kembali ke kamus atau cek di Google juga bisa. Oke? Pada saat benda ini lebih dari satu, kalian menggunakan quel dengan S. Ya. Nah, pada saat kalimat, kalian mungkin menanyakan kapan kita tahu dia itu pakai quel. Pada saat orang bertanya, dia quel maskulin, quel feminin, pasti akan ketahuan. Karena di sini, contohnya yang lain ya, quel est votre acteur préféré? Quel est votre actrice préférée? Nah, di sini yang ditanyakan
ketahuan kalau aktor itu pasti maskulang, aktor laki-laki. Kalau di sini aktris pasti perempuan, ya. Jadi langsung ketahuan. Quelle est votre actrice? Quelle est votre acteur préféré? Nah, préféré itu artinya yang disukai. Karena di sini laki-laki, jadi preferenya seperti ini. Dan kalau perempuan, aktris préféré, maka ditambahkan dengan di belakangnya. Saat dia jamak atau lebih dari satu akan ketahuan juga pada saat penulisan dan pengucapan. Karena pada saat dia maskulang dan jamak, kalau misalnya pengen nanya aktor favoritnya itu banyak, kalian bisa tanyakan, quels sont vos acteurs préférés? Nah, kalau pengen tahu aktris yang disukai, favoritnya ada lebih dari satu, kalian bisa tanyakan, quels sont vos actrices préférées? Nah, seperti itu. Ya, semoga jelas. Alors, on va continuer. Di sini kita akan menggunakan adjektif interrogatif ke dalam kalimat, di mana kita akan menanyakan beberapa informasi yang berkaitan untuk mengetahui data seseorang. Misalnya di sini menanyakan nama, kita akan bisa menggunakan quel est votre prénom. Dan diingat lagi, votre artinya Anda. Nah, jadi prénom adalah nama depan. Quel est votre prénom? Prénom adalah berjenis kelamin laki-laki. Jadi otomatis kita menggunakan quel yang QUEL. Nah, selain nama, mengetahui nama depan, biasanya di Prancis juga akan menanyakan nama keluarga, nom de famille. Quel est votre nom de famille? Nah, nom di sini adalah maskulin. Nah, jadi yang digunakan adalah quel. Nah, bila ada dua kata benda seperti ini, nom de famille. Famille adalah feminin. Nah, kalian gak usah ambil pusing, cukup ambil yang di depannya saja. Nah, kalau di sini maskulin berarti otomatis menggunakan quel yang maskulin. Nah, untuk menanyakan nama, kalian sudah ketahui sebelumnya kita bisa menggunakan juga dengan vous vous appelez comment, tu t'appelles comment, ya. Nah, untuk informasi mengetahui kewarganegaraan, kita bisa menggunakan quelle est votre nationalité. Quelle est votre nationalité? Nationalité adalah feminin, otomatis menggunakan quel yang demikian. Cara lain untuk menanyakan warga negara bisa juga menggunakan vous êtes français. Apakah kamu orang Prancis? Nah, otomatis nanti akan jawab oui atau no. Nah, tapi umumnya sih untuk tahu, karena belum tahu, bisa ditanyakan quelle est votre nationalité. Nah, untuk status, lazimnya digunakan langsung vous êtes marié, vous êtes célibataire, seperti itu. Jarang menggunakan quel. Nah, untuk alamat, kita bisa pakai quelle est votre adresse. Quel-nya adalah feminin, karena address adalah feminin. Ya. Nah, atau dengan cara lain kita bisa menggunakan vous habitez où? Anda tinggal di mana? Nah, kalau di sini apa alamat Anda? Seperti itu ya. Nah, menanyakan tanggal lahir. Menanyakan tanggal lahir bisa menggunakan quelle est votre date de naissance. Date itu adalah tanggal, naissance lahir, tanggal lahir. Nah, karena tanggal atau date adalah feminin, maka menggunakan yang feminin. Ya. Nah, untuk profesi bagaimana? Sama. Karena profesi adalah feminin, akan menggunakan quelle. Quelle est votre profession? Atau bisa ditanyakan, vous êtes journaliste? Bisa juga. Apakah Anda seorang wartawan? Seperti itu. Ya. Sampai sini saya harapkan sudah jelas ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan latihan eksersis bagaimana membuat pertanyaan berdasarkan jawaban. Jadi di sini saya ada jawabannya, Lucille est professeur. Lucille
adalah seorang guru. Nah, guru merupakan profesi, la profession. Yang berarti di sini profession adalah feminan. Maka pertanyaannya menjadi quelle est la profession de Lucille? Kita menggunakan quelle yang feminan. Karena cuma satu pekerjaannya jadi E. Quelle est la profession? Apa pekerjaan dari Lucille? Kemudian nomor 2, ce livre coûte 2 euros. Yang artinya buku ini harganya 2 euro. Berarti kita sedang menanyakan harga. Harga dalam Prancis adalah prix, le prix, mas ulang. Maka pertanyaan yang kita bisa buat, quel est le prix de ce livre? Berapa harga dari buku ini? Nah, ketiga, mes enfants s'appellent Maxime et Adrien. Nah, Maxime dan Adrien ini adalah nama depan, les prénoms. Les prénoms itu adalah maskulang dan jamak karena ada S-nya di sini. Maka pertanyaan yang kita bisa buat adalah quels sont les prénoms de vos enfants? Apa nama depan dari anak-anak Anda? Anaknya berarti lebih dari satu, maka otomatis kata nama depannya juga lebih dari satu. Makanya menggunakan song, quels sont. Quel-nya yang maskulang karena prenom adalah maskulang, dan yang jamak plurial karena prenomnya lebih dari satu, yaitu Maxime dan Adrien. Semoga sampai sini jelas ya. Nah, di sini ada juga jawaban Pierre est français. Pierre adalah orang Prancis. Berarti di sini sedang menanyakan keluarga negaraan atau dalam bahasa Prancisnya nationalité yang adalah feminan. Maka pertanyaan yang bisa kita buat adalah quelle est la nationalité de Pierre? Apa warga negara dari Pierre? Sampai situ jelas ya. Eksersis selanjutnya, mon numéro de téléphone est le 52 50 60 70. Nomor telepon saya adalah 52 50 sekian sekian. Berarti ini menanyakan nomor telepon, yaitu le numéro de téléphone, yaitu maskulang, le numéro. Maka pertanyaan yang bisa kita buat, quel est votre numéro de téléphone? Berapa nomor telepon Anda? Dengan menggunakan quel maskulang. Selanjutnya, le drapeau français est bleu, blanc, et rouge. Bendera Prancis berwarna biru, putih, dan merah. Karena ini membicarakan warna, maka les couleurs. Couleur itu adalah feminan, karena lebih dari satu warnanya kita pakai yang jamak atau plurial. Maka pertanyaannya, quelles sont les couleurs de drapeau français? Apa warna-warna dari bendera Perancis? Latihan selanjutnya, j'ai 25 ans. Saya berusia 25 tahun. Nah, berarti ini membicarakan tentang usia. L'âge. L'âge itu adalah maskulang. Maka pertanyaannya, vous avez quel âge? Umur Anda berapa? Kemudian terakhir, je préfère le badminton et la natation. Saya lebih menyukai badminton dan berenang. Adalah olahraga, les sports. Lebih dari satu. Sport adalah maskulang dan lebih dari satu, maka menggunakan quel sport préférez-vous? Olahraga mana yang Anda sukai? Semoga cukup jelas ya. Merci et à bientôt.